Shalom, selamat hari Minggu adik-adik di rumah yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Kalian berharap kita semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online khususnya untuk anak kelas tanggung, yaitu anak Otto Geisler dan Isa Kene, adik-adik yang duduk di bangku kelas 4, 5, dan 6 SD. Kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku. Bertepuk tangan semuanya, kita bersukacita. Sekaligus kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati, kita semua berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online khususnya untuk anak kelas tanggung. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini, puji-pujian kami, persembahan kami, firman Tuhan yang akan kami dengar, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan saat ini. Tuhan berkati kami, berkati kalian yang akan menyampaikan dan adik-adik semua, bahkan orang tua yang akan mendengarkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat membuat kami lebih dekat dan percaya hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dari perjanjian baru, yaitu di kitab Matius. Di kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-16. Kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Kalian akan baca di sini, adik-adik bisa mengikuti di rumah dengan Alkitabnya masing-masing. Dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak.
Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Adik-adik, Kakak Lin mau bertanya kepada adik-adik yang di rumah. Ketika adik-adik ditanya seperti ini, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau hidup kekal? Pasti semua mengangkat tangan, kan? Seperti itu. Nah, pembacaan kita menceritakan kepada kita tentang kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga ini di sini diumpamakan sebuah upah, ya. Pembacaan kita menceritakan bahwa ada seorang yang punya kebun anggur, ya. Tuan yang mempunyai kebun anggur ini, ya, diibaratkan dia adalah Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang yang bekerja pada Tuan yang punya kebun ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, upah yang kita mau terima, yang kita mau cari dari Tuhan Yesus adalah keselamatan atau kerajaan sorga. Ketika kita ditanya, siapa yang mau masuk kerajaan sorga? Pasti kita semua angkat tangan, saya mau masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena di sorga semuanya tuh serba enak-enak, tidak sama seperti di neraka. Katanya penuh siksaan, ya. Jadi kita semua pengen masuk dalam kerajaan sorga. Nah, hari ini, ya, kita mendengar cerita bahwa ada pekerja-pekerja yang bekerja di ladang seorang tuan pemilik kebun anggur. Nah, mereka ada yang bekerja dari pagi-pagi sekali. Diceritakan dari ayat 1 sampai ayat 6 diceritakan bahwa tuan itu dia pergi mencari. Nah, ada yang pagi-pagi sekali dia bekerja. Kemudian ada yang dari jam 9, ada yang dari jam 12 siang, ada yang dari jam 3 sore, ada yang dari jam 5 sore, ya. Mereka semua dipanggil oleh si tuan yang punya kebun ini untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Waktu selesai mereka bekerja, mereka harus mendapatkan upah yang disepakati oleh pemilik kebun anggur ini, yaitu 1 dinar. Kalau di zaman sekarang kakak baca di beberapa literatur, itu 1 dinar Kuwait itu sekitar 48.000 sampai 49.000 rupiah. Jadi 1 hari mereka bekerja dengan upah seperti itu. Nah, waktu mereka mau dibayarkan, mereka punya upah kerja sehari, tuan ini dia perintah kepada mandurnya, suruh yang paling lambat masuk bekerja, dia yang masuk duluan. Nah, yang jam 5 ini yang paling lambat masuk, mereka disuruh ambil upah duluan. Mereka mendapat, dari sesuai pembacaan kita tadi, mereka mendapatkan 1 dinar. Jadi yang bekerja dari pagi-pagi benar itu mereka, waduh, kayaknya kita dapat banyak ini. Karena yang kerja cuma sebentar saja mereka sudah dapat 1 dinar. Bagaimana kita yang sudah kerja dari pagi? Nah, waktu mereka masuk yang dari pagi ini bekerja, si tuan kebun itu yang punya kebun anggur ini, dia hanya juga memberikan 1 dinar. Artinya, ya, sama dengan mereka yang bekerja dari jam 5, dari jam 3, dari jam 12. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik, ya? Kita tadi membaca di pembacaan kita, mereka jadi bersungut-sungut. Mereka protes kepada tuan yang punya kebun. Kenapa seperti ini? Kami bekerja, kami kena panas matahari, kok cuma dibayar 1 dinar? Padahal mereka lupa di ayat pertama tadi bahwa mereka sudah sepakat 1 hari mereka kerja, ya, upahnya hanya 1 dinar. Nah, adik-adik, kerajaan surga seperti itu, ya. Jadi bukan seberapa lama kita percaya Tuhan, ya, bukan seberapa kita mengetahui isi Alkitab, ya, kita hafal semua cerita Alkitab. Kerajaan surga bukan hanya seperti itu, tapi, ya,
kita melakukan tanggung jawab kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ketika ya orang upahan ini mereka bekerja dengan Tuhan itu, mereka telah bersepakat bahwa mereka akan mendapatkan upah 1 dinar. Sama seperti kita, ketika kita mau mendapat upah untuk mendapatkan kerajaan surga, untuk memiliki hidup kekal, kita sepakat, kita berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, ketika kita ya mau mendapatkan kehidupan kekal, ya kita sepakat atau kita berkomitmen untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus, tunduk dan taat kepada setiap aturan-aturan yang Dia berikan kepada kita. Orang-orang ini ya, orang-orang upahan di cerita firman kita mengatakan bahwa mereka untuk mendapatkan upah itu mereka harus bekerja ya. Bukan mereka hanya tuannya bilang sudah kamu dapat upah ini, tidak. Ada tanggung jawab yang Tuhan itu berikan kepada pekerja-pekerja ini untuk mendapatkan upah, sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mendapatkan upah kerajaan surga. Tanggung jawab itu adik-adik tidak didasarkan kepada seberapa lama kita percaya Yesus. Mungkin adik-adik berpikir, aduh saya baru berapa tahun saya kenal Tuhan Yesus, dibandingkan dengan saya punya teman-teman yang sudah dari kecil orang rajin sekolah minggu, saya ini paling pamalas sih. Bukan soal berapa lama adik-adik kita percaya Tuhan Yesus, tapi bagaimana kita taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Mereka mendapatkan upah 1 dinar, baik yang masuk pagi, yang masuk siang, masuk sore, karena mereka bertanggung jawab, mereka taat melakukan perintah Tuhan. Mereka taat pada aturan yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya, bagaimana dalam, mungkin adik-adik berpikir, aduh kakak Lin, bagaimana saya mau bertanggung jawab, saya masih kecil kayak begini ya. Setiap kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan umur kita, sesuai dengan kondisi kita. Tuhan tidak pernah memberi kita tanggung jawab yang melebihi kemampuan kita. Contohnya adik-adik di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ya. Kita punya tanggung jawab sebagai anak sekolah dan sebagai anaknya mama dan bapak di rumah toh. Nah, sebagai tanggung jawab sekolah ya, kita harus belajar baik-baik. Apalagi sekarang sistem online, kita tidak bertemu dengan teman-teman, kita tidak bertemu dengan guru. Kakak banyak mendapat curhat atau cerita dari adik-adik sesama adik-adik, bahkan orang tua yang mengatakan bahwa sekarang masa online tugas terlalu banyak ya, sampai anak-anak sampai adik-adik, sampai kakak tuh tidak bisa istirahat tuh. Kakak mau tanya, jujurlah, coba lebih banyak adik-adik belajar atau menghabiskan waktu untuk bermain-main, misalnya bermain HP, tidur malam sehingga bangunnya harus terpaksa bangun pagi sehingga ngantuk, tidak segar, ya kan? Nah, tanggung jawab itu yang diberikan kepada kita dari Tuhan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Misalnya adik-adik ya sebagai pelajar, adik-adik harus bertanggung jawab bagaimana belajar sungguh-sungguh. Jangan ya selalu berharap kepada mama dan bapak. Kakak berharap adik-adik yang kelas 4, 5, 6 sudah bisa belajar sendiri tanpa didampingi orang tua. Kenapa? Karena orang tua juga punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Kalau adik-adik kelas 4, 5, 6 ya tidak bisa belajar kalau tidak ditemani orang tua, terus bagaimana tanggung jawab orang tua untuk mengurus adik-adik, mengurus pekerjaan ya. Jadi belajarlah ya, belajarlah bertanggung jawab untuk hal-hal yang sederhana yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketaatan itu bukan menyangkut ketika kita beribadah saja, kita duduk tenang, diam, menyanyi, bukan hanya itu. Ketika jam sekolah minggu harus bangun sekolah minggu, tidak. Tapi ketaatan kita ya menyangkut seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Ketika kita bermain, kita harus taat sebagai anak-anak Tuhan. Bermain yang seperti apa ya? Tidak boleh saling menghina teman ya, bahasanya sekarang tidak boleh saling bully-bulian ya. Kemudian melihat orang susah tidak boleh ditertawakan ya. Jangan jadikan bahan lelucon ya untuk kondisi orang yang dalam keadaan susah. Kakak selalu ingatkan itu ya, tidak bagus ya kita membuat cerita-cerita lucu dari kehidupan orang-orang yang sedang mengalami
pergumulan atau penderitaan. Nah, kemudian di rumah ya, belajarlah bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Contohnya, tadi belajar. Tidak perlu lagi orang tua harus duduk di situ untuk temani kalian. Nanti kalau orang tua pergi langsung semulai lagi, tidak belajar ya. Supaya adik-adik kita mengerjakan tanggung jawab kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Orang tua juga bisa bekerja, adik-adik juga tetap bisa sekolah. Dan ya, jangan pernah menyalahkan situasi sekarang. Gara-gara corona sih, ya. Gara-gara corona sih saya tidak bisa apa-apa. Macam saya tambah bodoh, Kak. Tidak pernah menyalahkan, tidak boleh menyalahkan situasi dan keadaan. Justru dalam situasi kayak begini kan data HP selalu diisi oleh orang tua, atau kesempatan adik-adik untuk belajar sendiri ya. Menyelidiki lebih banyak lagi tentang pelajaran-pelajaran, menyelidiki lagi tentang lebih banyak hal-hal yang berguna, bermanfaat ya. Kakak tidak melarang adik-adik untuk main game ya, tapi kakak selalu ingatkan untuk kelas tanggung, pilihlah game-game yang bermanfaat ya. Jangan pilih game yang istilahnya mengajarkan kita tentang kekerasan. Kakak selalu terus ingatkan hal ini ya, bahwa pilihlah game-game yang bisa membuat kita inspirasi ya, menjadikan kita punya inspirasi. Jangan cari game yang selalu mengisi kekerasan ya, seperti itu. Nah, kita boleh bermain HP, ada waktunya kita bermain game, tapi batasi. Jangan menyalahkan tugas sekolah hanya karena kita tidak mau mengurangi jam kita bermain game bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang bagaimana ya kita bertanggung jawab tentang pilihan kita untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya kita percaya ya. Kakak mau mengajak kita membaca dari satu ayat terdapat di Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 36 untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Kakak berharap adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitab dan tolong ini dijadikan ayat hafalan. Semakin banyak adik-adik menghafal ayat firman Tuhan ya, semakin sering adik-adik akan mengingat. Jadi setiap kali adik-adik berbuat sesuatu, nanti tiba-tiba firman Tuhan muncul, oh ya, saya pernah hafal kayak begini. Yaitu sedikit menghambat adik-adik untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan ya. Yohanes pasal 3 ayat 36. Kakak baca pelan-pelan ya, adik-adik bisa ikuti di rumah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kakak baca sekali lagi. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apakah hanya cukup percaya saja? Ya, yang penting saya percaya Yesus, saya punya hidup mau bagaimana, terserah saya mau nakal kamu apakah hanya seperti itu? Tidak. Tuhan mengatakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus taat sehingga kita bisa memperoleh upah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apakah upah yang dijanjikan itu? Hidup kekal, kerajaan sorga, keselamatan yang dijanjikan kepada kita. Adik-adik juga perlu ingat, di pembacaan kita mengingatkan tentang waktu. Kita semua punya waktu ya dalam hidup ini ya adik-adik. Di cerita kita diceritakan bahwa mereka diberikan waktu malam. Tuhan memanggil mereka bahwa pekerjaan mereka sudah selesai. Selagi Tuhan memberikan waktu kepada kita, marilah kita terus setiap hari, setiap saat kita mau taat, berjuang supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berakhir sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari firman Tuhan, dari pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Pujian Sungguh Ku Bangga Bapa, dan kita akan memberikan persembahan. Tak ingin aku
persembahan sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Tuhan Yesus, tolong kami menyadari dalam kehidupan kami hari demi hari, kami selalu gagal, kami selalu lalai, sehingga kami tidak taat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan tolong kami supaya hari demi hari kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan di hari ini. Tuhan memberkati persembahan kami, berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, sehingga berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kami selalu cukup dan berlimpah untuk kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi situasi saat ini. Secara manusia kami merasa khawatir, tapi kami punya iman, kami percaya bahwa pandemi corona ini boleh tetap berjalan, tapi pengharapan kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami percaya dalam situasi pandemi sekarang ini Tuhan terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami iman untuk melihat segala sesuatu dari pandangan Tuhan, bukan dari pandangan manusia. Kekhawatiran kami Tuhan angkat, ketakutan kami Tuhan jauhkan, sehingga kami bisa menjadi pemberi semangat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, tolong kami dalam masa sekolah kami, berikan kami kesehatan, berikan kami semangat selalu, berikan kami kemampuan supaya kami sungguh-sungguh berserah dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi guru-guru kami di sekolah, Tuhan berikan mereka kemampuan, kesehatan, sukacita selalu dalam mengajar kami sebagai anak-anak sekolah minggu walaupun melalui online. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap kakak-kakak pengasuh yang tetap setia melayani kami setiap hari Minggu dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan terus berikan kami kesetiaan. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami, kota Manokwari. Kami tahu bahwa situasi sekarang corona semakin merajalela di kota Manokwari, tapi kami percaya Tuhan tetap melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara keluarga kami, berikan sukacita, berikan kesejahteraan, berikan semangat, kesehatan selalu bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu ya, yang mengatakan jagalah hatimu. Ini mungkin lagu baru yang adik-adik dengar, tapi kakak percaya sudah banyak adik-adik yang mendengar lagu ini, tapi yang belum tahu kita akan belajar bersama-sama ya. Kakak kasih teks supaya mungkin adik-adik bisa screenshot atau bisa dicari di YouTube juga ya, banyak. Jagalah hatimu terhadap dosa. Ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Ikuti kita menyanyi bersama-sama. Belajar ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu
bagus mengingatkan kita supaya kita tetap menjaga hati kita sehingga membuat Yesus selalu tersenyum melihat kehidupan kita. Kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa kiranya Tuhan menjaga kami senantiasa, melindungi kami bersama dengan orang tua, kekasih kami, keluarga kami, semuanya bersama dengan kakak-kakak pengasuh. Tuhan sertai kami sepanjang minggu ini sehingga sukacita, berkat senantiasa melimpah atas kehidupan kami yang hanya berasal daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Tetap semangat adik-adik, ingat kalau keluar jangan lupa pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Shalom.